Kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 802 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah rancangan Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 443.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan surat perjanjian pranikah, manang surat parpadanan. Surat perjanjian Huria Kristen Batak Protestan nomor 09-SP-HTM-6-2023, dan kami mengundang kedua calon pengantin untuk berdiri di tempat. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Alexander Simbolon, putra dari Bapak Aladin Simbolon, Ibu Kemita Boru Lumban Raja, alamat Perumahan Puri Situsari Blok C nomor 16 Cilengsi, Gereja HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, dengan saya Jessica Tiorina Boru Hutauruk, putra dari Bapak Johnson Hutauruk, Ibu Melati Forgel Boru Pasaribu, alamat Jalan Persada Kencana 2 nomor 21 Cilangkap, Jakarta Timur, Gereja HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, melaksanakan perjanjian atau ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati, kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Huria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Calon mempelai laki-laki Alexander Simbolon, lahir tanggal 29 Oktober 1990, dibaptis tanggal 17 Juli 2011, katehisasi sidi tanggal 16 April 2023. Calon mempelai perempuan Jessica Tiorina Boru Hutauruk, lahir tanggal 14 Juli 1997, dibaptis 20 Juni 1999, katehisasi sidi tanggal 28 Juni 2015. Nanti saksi-saksi yang akan menandatangani surat perjanjian ini dari pihak calon mempelai laki-laki Jahwala Simbolon, dari pihak calon mempelai perempuan Eperison Hutauruk, Situa Himsoni Butar-Butar, Situa Luhut Simarmata, dan pejabat gereja yang melaksanakan perjanjian pranikah Situa Adiosen Purba. Demikian surat perjanjian ini sudah kami bacakan, dan kami akan bertanya kepada calon pengantin berdua, juga kepada orang tua, demikian juga kepada jemaat yang hadir pada saat ini. Pertanyaan kepada calon pengantin Amang Alexander, juga tadi Jessica, tadi sudah dengar ya? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Nah, sekali lagi kami bertanya, saudara-saudari kedua calon pengantin, apakah saudara berdua mengerti dan memahami serta bersedia menyetujui isi surat perjanjian pranikah yang saudara berdua dengar?
Setuju ya? Baik, terima kasih. Secara khusus kepada calon pengantin laki-laki, apakah saudara Alexander Simbolon masih mempunyai hubungan atau janji terhadap perempuan lain yang dapat menghalangi rencana pemberkatan nikah saudara? Tidak ada lagi. Tang adong B, Holland si Jessica nama. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sama juga kami akan sampaikan kepada calon pengantin perempuan. Apakah saudari Jessica Boru Hutauruk masih mempunyai hubungan atau janji terhadap laki-laki lain yang dapat menghalangi rencana pemberkatan nikah saudari? Tidak ada yang lain lagi, hanya si Alexander. Baik. Terima kasih. Silakan duduk calon pengantin berdua. Kami juga akan memberikan pertanyaan kepada orang tua calon pengantin laki-laki. Silakan Amang Simbolon sama Inang Boru Numban Raja berdiri. Amang Inang, apakah putra bapak dan putra ibu ini masih mempunyai hubungan atau janji terhadap perempuan lain yang dapat menghalangi rencana pemberkatan nikah mereka? Dangadong be Amang, tuburun ditulang dangadong be. Baik, mulai atema udul mahamuna. Pertanyaan yang sama juga kami sampaikan kepada keluarga Hutauruk. Amang Hutauruk do Tinang Boru Pasaribu, silakan berdiri. Apakah putri bapak ibu masih mempunyai hubungan atau janji lain terhadap laki-laki lain yang dapat menghalangi rencana pemberkatan nikahnya? Dangadong B, Tuan Anina Buru nabi dangadong B. Baik, boleh atema di hamuna, udul mahamuna. Demikian juga kepada jemaat yang kami kasihi yang hadir mendukung dan mendoakan dalam perjanjian pranikah ini, manakala ada Amang dan Inang mengetahui yang menghambat rencana pemberkatan mereka, kami persilakan untuk disampaikan kepada gereja sebelum dilangsungkan pemberkatan nikah. Ima upasahat tuhamu amanami dohot inanami. Dengan demikian kami sudah membacakan surat perjanjian ini dan kami juga sudah mempertanyakannya dan semuanya sudah dijawab dengan baik. Kita akan menandatangani surat perjanjian pranikah ini. Kami persilakan yang pertama kedua calon pengantin untuk maju ke depan. Kami panggil orang tua dari calon mempelai laki-laki Amang Simbolo Doho Tinang, juga keluarga Amang Hutauruk Doho Inang Boru Pasaribu.
Kami persilakan saksi dari keluarga mempelai laki-laki Amang Jahwala Simbolon, juga dari calon mempelai perempuan Amang Eperison Hutauruk. Kemudian kami panggil situanya Amang Situa Himsoni Butar-Butar dan Amang Situa Luhut Simarmata. Terima kasih Amang, dan kami pejabat gereja yang melaksanakan manang napatu pulhon situa adiosen purba. Baik, terima kasih Amang Inang sudah berkenan menandatangani surat perjanjian pranikah ini. Silakan duduk kembali, tapi silakan disalam keluarga perempuan, perburu. Selanjutnya silakan duduk Amang Inang, dan calon pengantin berada masih di depan. Amang Inang, selanjutnya kita akan melangsungkan tukar cincin kepada calon pengantin berdua, Amang Alexander Simbolon, juga Jessica Teorina Borhutauruk. Ini sudah ada cincin pertunangan. Silakan si Alexander dulu memberikan kepada si Jessica. Silakan disampaikan yang tadi malam kita sebutkan isi hatimu ketika menyampaikan cincin ini. Begitu juga nanti si Jessica ya. Silakan Amang. Halo Jessica, dengan ini aku sematkan cincin sebagai bukti tanda cinta aku sama kamu. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan ke depannya. Baik, Jessica. Kepadamu kekasihku, kusematkan cincin ini kepadamu sebagai tanda tulusnya cinta dan kasihku kepadamu. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Boleh menghadap ke jemaat.
Kalau ada fotografer boleh diabadikan sebentar. Baik, sudah. Baik, dengan demikian sudah selesai tukar cincin. Silakan duduk kembali. Amang Inang, terima kasih sekali lagi. Kami akan membacakan surat perjanjian ini secara utuh. Surat perjanjian Huria Kristen Batak Protestan nomor 09-SP-HTM-Angka Romawi 6-2023. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Alexander Simbolon, putra dari Bapak Aladin Simbolon, Ibu Kemita Boru Lumban Raja. Alamat Perumahan Puri, Situsari Blok C, nomor 16 Cilengsi, Gereja HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Dengan saya Jessica Teorina Boru Hutauruk, putri dari Bapak Johnson Hutauruk, Ibu Melati Forgal Boru Pasaribu. Alamat Jalan Persada Kencana 2, nomor 21 Cilangkap, Jakarta Timur, Gereja HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Melaksanakan perjanjian atau ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Huria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Ditandatangani oleh calon mempelai laki-laki Alexander Simbolon, juga calon mempelai perempuan Jessica Teorina Hutauruk. Ditandatangani juga oleh orang tua calon mempelai laki-laki Aladin Simbolon dan calon mempelai perempuan Johnson Hutauruk. Ditandatangani oleh saksi-saksi dari pihak calon mempelai laki-laki Jahwala Simbolon, dari pihak calon mempelai perempuan Eperison Simbolon, Situana, Situa Himsoni Butar-Butar, dan Situa Luhut Simarmata. Pejabat gereja yang melaksanakan Situa Diosen Purba. Warta pertama hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 dan warta kedua hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Demikian surat perjanjian pernikah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh rencana mereka. Amang Inang, marilah kita mendoakan agar rencana pernikahan ini dapat terlaksana dengan baik. Kiranya kedua calon pengantin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak tercela, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Kita mendengarkan persembahan kur, punguan kur Amasyalom HKBP Taman Mini.
Khotbah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madhita salukna. So nagale doham. Uboto do ngajam 12 sonari. Nakpala tabu mabigi jamita. Mabigi kurdo tabu jam 12. Anggo mabigi jamita maul do kan? Upaje pe sudi. Ngamang kamu wale madu horas pe nama ulan. Horas madita. Mau lihat mak. Khotbah buat Alexander Simbolon dan Jessica Tiorina Buruh Tauruk. Saya ambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di Filipi ada satu jemaat yang saling mementingkan diri sendiri, akhirnya menjadi suatu keributan. Maka dikirim Paulus surat ini. Jadi pola pikir yang berbeda, sikap yang berbeda, ada yang berpikir negatif, ada yang positif, terjadilah sesuatu hal keributan di jemaat. Jadi agar bisa bersatu, di ayat 3 dikatakan harus hidup dalam rendah hati. Jadi untuk mempersatukan umat hidup dengan kerendahan hati itu khususnya di gereja. Tapi dalam rumah tangga suatu lembaga juga. Hanya 2 orang, tapi bisa rame kan? Jadi rendah hati itu adalah mempersatukan, memperkuat rasa kasih sayang yang telah kalian bina selama ini. Jadi itu sikap yang paling penting. Artinya tidak ada yang mau disombongkan. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Berkat Tuhan yang harus disyukurin. Tidak ada dari kalian yang berdua yang sempurna, mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi dikatakan sehati sepikir, nggak segampang yang saya mengkhotbahkan, tapi itu suatu proses dalam kehidupan rumah tangga dan berjemaat juga. Tentu kita sudah bicara soal itu ya, banyak di konseling pastoral khusus pernikahan, tapi ini mau melengkapi, mau menjelaskan di depan umum. Tadi pertanyaan sama Alexander kan, udah nggak ada gitu ya. Tapi pertanyaan ini, berani enggak itu kan? Beranikah dirimu mendengarkan istrimu selama 2 jam dalam 24 jam sehari? Hah? Siap? Tauman. Asal mau siap, ngamekel, bapa memereko, so itawanod do penar mana. Bah, gawak do, ido saya do amang hutauruk naking, amang hutauruk minta. Nanti habis setelah nikah ikut kursalum ya gitu. Karena ini korban-korban perempuan rewel semua. Kursalum, tapi damai sejahtera. Nah gitu selesai nyanyi, udah aman perasa aja, awet muda semua. Nanti pulang balik jadi awet tua. Tapi ada obatnya, kur. Kan kur itu dipuaskan, mana mau sekali. Ke Tangerang 2 kali, 3 kali gitu. Selesai melupakan masalah yang seminggu, kan gitu. Jadi kur salom ini korban-korban ini. Tapi Laskar Kristus kan yang berani berkorban, militia Kristi, militer Tuhan, siap untuk kur, menyembuhkan orang lain kan enak tadi kurnya, tabu inang kurnai, hampir-hampir mudum doma begi kan, enak karena apa? Ya didukung oleh istri, di samping itu juga direwelin, ya kan? Siap? Udah siap? Ya gitu, biar bisa sehati
sepikir. Jadi kalau bisa laki-laki harus dirubah pola pikirnya biar bisa sehati sepikir. Kalau perempuan gini, uangmu uangku, uangku uangku. Udah. Jadi nggak usah nuntut. Bang pinjam uangnya kasih, jangan harap pulang. Udah. Daripada sakit hati dirimu, kasih tahu sekarang. Istriku aja gitu, nggak usah takut lah kau. Ya kan? Tapi kalau kau pinjam uang sama istrimu, wajib pulangkan. Kalau enggak aman kau di rumah. Wah, bekil dua kapaparan nih pasar ribu. Tohot hiad narwana kan. Begitulah hidup rumah tangga kalau mau sehati sepikir, bersedia mendengarkan rewelan istri. Dalam arti keberhasilan seorang suami didukung oleh istrinya. Tapi kehancuran suami juga didukung oleh istrinya. Ada dua. Nah, itu Jessica. Jadilah rewel yang positif ya. Jangan yang manja, jangan bagaimana meningkatkan ini semangat. Kalau kurang uang, jangan negatif. Masa ini aja, jangan gitu. Cari jalan lain ya kan, supaya bisa usaha yang lain dapatkan. Kan kalau perempuan uangnya tetap kurang, mana ada berlebih. Ya kan, tetap kurang gitu. Tapi buat semangat sama suami, karena keberhasilan seorang suami didukung oleh istri. Rewel boleh, tapi yang positif. Ada yang rewel negatif. Risikonya rewel negatif tahu? Dapat apa dia? Dapat S3 itulah. Akhirnya apa? Sirang sirang. Jangan mau ngambil itu kan? Positif boleh rewel. Karena itu udah bagian perempuan, nggak tahu entah kenapa, tapi bagian perempuan. Nah, sampai sekarang pun saya nggak bisa terjawab. Nah penting hutangihon gitu aja. Kalau istri pendeta marah ngeri-ngeri. Pendeta kok gitu katanya kan? Ya tahan tertekan batin lah kan? Tapi setelah khotbah hilang juga. Iya kan? Mau lihat tema Tuhan, pikirkan. Jadi sono di Alexander, kalau udah nggak tahan lagi berdoalah sendiri. Pergugu ya Tuhan menghadapi burung nirajai gitu. Ya kan? Kalaupun kau rencana nikah lagi gitu lagi persoalannya. Ya kan? Udah diteliti itu yang istrinya 4, tertekan batin dia. Tapi dipuji-puji orang, hebat kau istrimu 4 gitu. Tapi pujiannya itu 4 orang lah yang menghancurkan otakmu katanya gitu lah kan. Makanya Tuhan bilang cukup 1. Karena keindahan rumah tangga ialah setelah pernikahan 20 tahun ke atas. Setelah 25 dipestakan kan? Karena itu di situ keindahan rumah tangga akhirnya bisa mempunyai satu kesatuan. Rewelnya orang nikah 25 tahun sudah dianggap itu musik yang indah. Kalau awal rumah tangga, wah itu radio rusak-rusak katanya gitu. Tapi kalau istrinya enggak rewel, sudah kan, sona soong rewelmu, oma katanya gitu kan. Jadi begitulah, jadi suatu nyanyian yang indah bagi seorang suami, entah apapun itu. Tapi proses rumah tangga itu menjadi indah dan bahagia. Maka dilarang Tuhan untuk percaya. Inilah persiapan untuk berumah tangga. Tekadkan mulai hari ini saya harus berani berkorban terhadap pasangan saya. Yaitulah sebagai imam, sebagai kepala, seperti Kristus kan. Kristus itu berani berkorban, bahkan disalibkan untuk menyatukan. Kan menjadi satu kesatuan. Jadi enggak ada yang perlu ditakutin dalam hal pernikahan. Saya sudah kasih tahu di konseling, pasti ada pertengkaran, perdebatan, sakit hati, marah, tersinggung. Itu bagian rumah tangga itu. Kalau nggak ada gitu lagi, udah di mana? Pondorangon. Pondorangon nggak ada lagi, aman-aman aja situ kan? Ya kan, yang suami istri gitu kan? Aman-aman aja. Tapi kalau masih hidup pasti itu. Terimalah, kan? Jadi sakit hati itu menguatkan mental, kan? Karena nggak saling mengenal. Kan, sedangkan yang sudah 25 juga kadang ada ketersinggungannya. Tapi itu proses kehidupan. Maka dikatakan tidak ada yang tamat dalam hal berumah
tangga, terus belajar. Jadi jalanilah terus. Mau itu aspal beton, jalani. Mau itu enggak diaspal kira-kira ya, jalani. Pasti ada masalah. Kita harapkan itu enggak, tapi itu terjadi dan itu mendewasakan dalam hidup pernikahan. Lama-lama sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan. Itu indahnya berumah tangga, ada teman curhat. Ya, ada teman berbagi di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi rumah tangga itu berpikirlah selalu dari segi positifnya, negatifnya sudah ada. Belajarlah biar bisa sehati sepikir bagaimana menerima kekurangan pasangan. Nggak ada yang sempurna. Kalau emang sempurna di mana? Ya pindah ke surga lah kan. Tapi kan nggak mau duluan kan? Iya. Jadi nggak ada yang sempurna. Tapi proses semua itu. Satu sisi kalau negatif kita berpikir itu menyakitkan. Karena persoalan dalam rumah tangga sebenarnya hanya 10%-nya kalau dikumpul dari waktu ke waktu masalahnya. Tapi kalau kita berfokus kepada yang 10%, penderitaan batinlah kita. Kebaikan dalam rumah tangga itu 90%. Jadi kalau bertengkar, ingatlah kebaikan pasangan. Ya, jangan arahkan mengingat sakit hatinya, kemarahannya. Kok gini, kok berubah katanya. Jadi berumah tangga itu berubah, proses gitu, umurnya tambah, sikapnya, pola pikir berubah. Dulu kok nggak gini, jangan tanya gitu. Tumbuh-tumbuhan itu juga berubah, manusia berubah, maunya berubah ke arah yang positif dan optimis. Itu, jadi pasti kalian temukan nanti sehati, sepikir, satu kasih dan satu tujuan. Karena di kota-kota ada ini, memang orang tua tidak menerangkan. Bagi apalagi BTL kan? BTL itu batak timbang langsung. Lo mai parsiajarian nodung manguli katanya gitu. Tapi kalau sekarang kan gitu ada kaunselingnya, kasih tahu jalan. Ini mau ke Bandung, ini jalannya bisa dari puncak, bisa dari sini begitu. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah yang ada. Jadi masalah rumah tangga sudah diteliti beda-beda tipis. Rumah tangga orang Batak sama rumah tangga orang Jawa sama rumah tangga orang Eropa, Afrika, beda-beda tipis. Sekarang bagaimana solusinya, kan begitu. Jadi tadi perempuan itu solusinya dengarkan, jangan jawab, rusak. Udah aku bilang dengarkanlah katanya gitu kan. Jadi dengarkan aja lah, kan. Hanya duanya nggak bisa dilawan di dunia ini untuk laki-laki, ya kan. Istri, baru kedua siapa? Takut dia bilang, orang gila, jangan. Bukan berarti istri orang gila, bukan. Dalam arti itu, bersedialah untuk mendengarkannya. Makanya laki-laki Batu bilang, remeng mau katanya gitu kan. Tapi kalau nggak diremengi, minta diremengi juga. Esong naso remeng beho, katanya gitu kan. Curiga dia, tapi curigalah bagi istri yang nggak mau remeng. Sakit hatinya udah mendalam itu. Mate mau petau, mate mak gitu. Tapi kalau masih diremengi sambil dimasak, sambil dicuci apa semua itu masih kasihnya, masih melebab-lebab lah itu kasihnya. Artinya terus masih bertumbuh ya. Jadi begitu ya buat si Jessica. Latihlah dirimu. Perempuan pasti rewel. Ibu toku aja semua rewel. Ngadu sama Lai bado ibu tomulo na rewelan. Batau mak, aku bilang gitu aja sambil ketawa-ketawa kan. Aupe songonido, aku bilang kan. Artinya kita sama-sama itu, tapi arahkanlah pikiran ke dalam hal yang positif. Kalau perempuan nggak didengarkan, itu akan sakit dia. Sakit batinnya, sakit pikirannya, akhirnya sakit tubuhnya. Wah capek lah dirimu ke rumah sakit nanti, habis luangmu beli obat. Kalau didengarkan, pasti sehat. Kalau nggak kau dengarkan, ya makanan pun nggak disediakan. Istri saya gitu, kalau nggak dengarkan besok paginya nggak emak sarapan. Nanti sana ya mau makan lontong nggak beli sendiri ya gitu. Tapi kalau saya dengarkan, jam 5 udah bangun. Maka daripada saya capek, saya dengarkan lah sambil ngantuk-ngantuk gini. Dengar katanya gitu ya. Saya
Ketika saya dengarkan yang beruntung siapa? Sama-sama beruntung kan? Begitu. Jadi hidup itu saling hidup rendah hati dan saling menguntungkan. Jangan menghindar. Banyak kadang menghindar karena rewel suaminya di rumah, pergi dia ke kopi lain. Sampai di rumahnya dibilang, lebih cantik yang buat kopi itu katanya. Ya dipukul lah dia dari rumah. Aturan nggak usah kasih tahu kan, diam-diam aja kan gitu. Ini kasih tahu pula sama istrinya. Saya mau katanya ya kan. Udah capek aku ngunci pakaianmu, ya sana kau puji-puji, keuntungan kau kasih sama sana gitu kan. Itu tadi. Jadi persoalan supaya sehati sepikir, ini sebagai imam, sebagai kepala Kristus, siap-siaplah berkorban. Ini uang, dengar dulu, ini uang, ini daftar gaji kan, kasih aja sama istri. Misalnya 1 juta, antara kebutuhanmu misalnya sebulan 300, terus ambillah 300, 700 kasih. Kalau mau kau minta terus uang bisa stres kau. Saya aja gitu. Kan, mintalah uang ini, udah dikasih kok diminta lagi katanya gitu. Hanya main-main mungkin kan. Tapi terus langsung, hebat nih, gitu dalam pikiran kita kan, pengalamanku itu, ya kan, aman, jangan coba minta kembali, resma, dangi akai botokku so berpasari besok kan, dok, Mama Jessica juga gitu kan, juga sama Mama Utaru, terus sini gini, toh nonok dapat ditahula-hula kuban, narana terah. Jadi begitulah hidup rumah tangga, biar bisa sehati sepikir, kuncinya pada imamnya, pada pemimpinnya. Nah, itu tadi, kalau itu aman lah. Pokoknya minjam istri itu enggak di rumah. Pas jalan-jalan ke mall. Aku mau beli itu lah bang, cantik kali pakaiannya gitu kan. Jangan kasih aja. Kalau enggak kasih gawat di rumah. Suami apa ini? Masa itu nggak sanggup korban gitu katanya gitu ya? Ya kan? Nggak usah sembunyikan dompetmu. Dimanapun dompetmu kalau takkan tahu istri. Handphonemu pun juga biarkan gitu. Hapus semua kalau ada hubungan yang lain masih, entah siapapun itu kan? Karena bisa gawat karena itu. Istri saya tiap minggu diperiksa itu. Ditengok ini siapa lah ini. Dibilang pendeta manusia juga kan? Kawan ya kawan, pasangan ya pasangan, curiga jalan terus, itu kata perempuan. Kan? Padahal saya udah pendeta pun enggak, masih dicurigai, apalagi dirimu, Alex. Saya ingatkan kan. Kan saya ingatkan baik kan? Nah itulah, enggak ada yang ditakuti kalau mau jujur kita, kedah hati, kita dialah satu-satunya, tiada, pokoknya nomor 1 Tuhan, nomor 2, kasihlah sesamamu istri, rawatlah, uruslah, itu menyehatkan dirimu, menyehatkan pikiranmu, jangan bercabang pikiran itu. Saya banyak menghadapi konseling karena lari pikirannya dari istrinya, ya. Jadilah pria yang setia, jadilah pria yang mau berkorban terhadap istri, baru kamu aman, baru kamu menikmati indahnya hidup rumah tangga. Lupakan sakit hati, tapi jangan lupakan keramah tamahan. Terakhir, begini, tentu dalam persoalan hidup rumah tangga ada. Jadi ada satu yang membuat itu menjadi sembuh, ampunilah pasanganmu, karena itu akan membuat dirimu jatuh cinta kembali kepada orang yang sama. Enggak mungkin enggak ada pasangan yang sakit hati, tapi ampunilah dia terus. Karena itulah rusukmu, karena itulah yang kau pilih, bertanggung jawablah, dan itu bisa menjadi ringan kalau kalian berdua mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya menghadapi pasangan saya ini. Walaupun apanya, kuatkan, gitu ya. Terus menerus doa itu, dan itu menjadi suatu kekuatan. Itu termasuk pengalaman saya menghadapi pasangan saya sendiri. Jadi kalaupun rewel sudah saya anggap musik yang indah.
Awalnya radio rusak-rusak, akhirnya musik yang indah. Begitulah dalam berhidup rumah tangga, semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak ada yang mulus, kan, dalam rumah tangga itu. Tapi 75% persoalan karena pendapatan, 25% karena pendapat. Nah itu beda AN aja ya, pendapatan dan pendapat. Kalau pendapat cepat dilupakan. Kalau pendapatan, lama-lama diingat terus itu. Dulu waktu ku ajak makan restoran juga mau, pelit banget katanya. Diingat, padahal udah 10 tahun. Diingat-ingat Alex. Jadi gitulah, ya terimalah sebagaimana adanya. Saya gampang mengatakan ini ya, tapi itu butuh proses. Jadilah nanti sehati, sepikir, saling menerima satu sama lain. Lalu kita tanya, kalau kita mau berangkat sendiri, ikut enggak? Begitu, karena sudah melekat rasa kasih sayang. Kalau kita tanya orang tua kita ini, yang 25 tahun ditanya mau ke pesta. Laho doho tu pestai Bapak Nisianu, lao, doho doau. Lalu suaminya tanya kepada istrinya, lao do pestai, pedang dohot katanya. Kenapa? Karena melekat, ingin kebersamaan, terus menerus, karena sehati, sepikir telah terjadi di hati itu. Itulah renungan atau khotbah mempersiapkan pemberkatan nikah dan pernikahan kalian. Selanjutnya, jangan ada yang perlu ditakuti, ya, enggak ada. Tanamkan trust, percaya satu sama lain. Karena di Jakarta selalu ada yang negatif. Tanamkan, saya percaya kepada pasangan saya, suami saya percaya kepada istri saya, supaya jangan ada ganggu pikiran itu dalam berhidup berumah tangga. Tuhanlah yang memberkati, melindungi dan menyertai kehidupan rumah kalian tangga berdua ya. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan atas hari yang indah dan bahagia ini. Pada saat ini Tuhan telah mengikat perjanjian nikah atau martupul Alexander Simbolon dan Jessica Tiorina Boruh Tahuruk Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan kasih sayang di antara mereka, sehingga kasih sayang mereka menciptakan rasa gembira, bahagia dalam hati masing-masing. Mereka berdua ini Tuhan punya kelebihan dan kekurangan dalam menjalani hidupnya. Tuhanlah yang melengkapi satu sama lain dengan kasih sayang-Mu. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, peganglah tangan mereka berdua dan mereka akan menyatukan hati untuk selamanya. Berikanlah berkat yang melimpah, kebahagiaan, ketenangan dan sukacita di dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka untuk saling mengampuni jika ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka nantinya Tuhan. Mereka mempersiapkan dirinya dan kami yakin dan percaya Roh Kudus mulah yang menemani dan menyertai mereka. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berdoa juga buat keluarga besar Simbolon dan keluarga besar Hutauruk yang bersuka cita boleh menyaksikan putra-putrinya mengikat perjanjian. Tuhan, kami juga yang hadir di sini, kami bersuka cita kami boleh menyaksikan ikat perjanjian nikah ini Tuhan. Karena itu kami semua juga meminta dengan kerendahan hati, berkati, lindungi, sertai, jagailah, peliharalah hidup kami masing-masing. Kuatkanlah kami, sehatkan hati, pikiran, dan jiwa kami dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami meyakini Tuhan tetap memimpin dan menuntun kami dalam hidup rumah tangga kami masing-masing.
Terima kasih banyak atas hari yang indah dan bahagia ini. Tuhan memberikan cuaca yang baik bagi kami hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan, sekaligus mengumpulkan persembahan. Ku serahkan
tangia koma piliata. Ale di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroni salut sileo nadinggan dohot na saulibasa na moliutus. Upasat haima sian nani luhami tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti aso parasiak kami pilihanon pati bulkon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai marohanai marhiti hiti tondim. Asalam tadahami gudang ni silolomi tuhami. Asalam girgir kami madok mulati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmaita madok tangiang nani ajar kuni Yesus tuhita. Ali amana amina di Banua Gijang. Saya saut molo meniruham di botong osongon na di Banua Gijang. Lehon matu kami sadaro ngangguan siapa. Sisa mamsaran son panesana. Iu saya mengucap. Unak kami tuhan. Panguncunan, palua mahamis yang penabu, ayrodo unaharaja, duho tagugoon, roh kasangapon, saliling-leleng. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong di rohani di bata ama, dohot parsauran niton di parbadia mana mandongani hamu saluhna. Shalom. Hudul ma hamu amanami do inanami. Di pasahat ma tu amang situa. Jadi mulai tema di perpunguata mulai acara pertupolon nungasi pulbe pinasah ma lau pasahaton sepatah dua kata mana kata sambutan perjolo ma na mewakili sian keluarga para anak ane diuduti ma muse sian keluarga parboru partikian pasahat tami. Shalom. Maule ate ma parjolo tapasahat tua mata lamar tua de bata. Di asido tolong nerohana, di ring-ring dohita, di bagasan hai pasok kita tu huriaon tu gereja HKBP Taman Mini. Maule ate malang di pasar rohanami tu amang paditanami. Namang uluhon acarata ima dinapatu polhon anak dohok buru ni huriai. Suang songoni manang hata di debata naung saur tuhami songon ruas ni huria. Anggia beri pasu-pasu tu hata habis saluhuna ruas ni huria na begesa gabebewi diulahu kami dinggolu nami siapari. Maulati manang hupasa tami tudonga perhalado HGP Taman Mini namang ulahon aka ulota sai di pasu-pasu Tuhan mahita saluhna mangula di tonga-tonga ni huriai. Maulati nang hupasa tami tu tim musik song leader doh sudena berpartisipasi di ibadat di bagasan Tikion lumobima di inanami kor pasaribu nak kita hinang kor pasaribu tung masai uli ibigi hami kor munai lumobima di kor ama luar kor ama shalom bigi nak lagui molo hami cikampet bagi dehono namang agak mekutek dope ale bigi nak king beh sono do api molo baga namar kor mulai ate mari Tuhan gabe buyen non memotivasi di hami amang baga ni uli ni kor munai suang songoni ma di homu amat taraja inato suripada lumobi ma di homu tulang nami utauruk mulai ate mari Tuhan mulai ate matulang dinarap mangudur hok kita anak dohok boru ni huriai tu bagas joronai laho patu polhon anggia ma di pasu-pasu tuha kita paranan parboru
boy mardala doho dengan diari na binuhul ni abat tadi bata ima dinamat jalo pasu-pasu parbugason yanak ko doho buru ni huriai maulate mahupasa tami tuhamu hula-hula nami hutahuruk songoni ma maulate hupasa tami tuhamu hula-hula nami nenggolan doho tulang nami malau dia kanauli nadenggat tulang narap mangudurhok kita tulang opung tu bagas joron itu hatai mangudurhon pahopum tangyakon tulang asang gia mardala do dengan ulauni di tanggal sada Juli nanangro suang songoni madihita na maranggi ka bapa niba amang uda niba bapa tua niba haanggi pinaribot dihita si bolon da boloni maulate mari Tuhan tohoma tutu songon nedok ni tua tapak na do tajomna rimnitahi guguna nasadahita di tikyon dihita na maramarangki totong ma marsitukul-tukul kita barsurupan lumubi ma songo kami takas do ibotohong muhami dia kaadahang nami di peparan ni opung tak parlage mas jadi lasroha Maria iya lang to dinami sadahita dinamangulahon akaulauta sayanggia matuari arana mangihut totong dengon itu hak kita sadahita di pinopar ni opung tai laho mangulahon akka ulauta lumubi ma lau ulau nanang sipatu pauta di tanggal pitu posur hatta tutu hatta asang gia di dongan itu hatta hita lamadalani ulau ni boy mardala do dengan taulas di roha di hita namar hula-hula baru do hula-hula ta utahuruk tau hasang apo pamujian ma dia mata namar tua di bata tung holan hata mauliate pe nabui upasatame au songon si tua si bolon mewakili keluarga tuhita saluhna amat taraja inatta sori pada Tuhan ma na totong ma masuk-masuk hita saluhna horas mauliate Shalom. Horas madihita saluhna. Na parjulo tamasi tutu tapasahat tua mata perdengka basa Tuhan Yesus Kristus naung ro hadir di ingananon ima di acara pertupulon ni Alexander nanang jadi helanami dohuk buru nami Jessica. Di baheni tamasi tutuma muse hupasahat tami tuhamuna paditanami. Naung manguluhon acara pertupulon di bagasa tikion. Tung masay labok, tung masay tabu, tung masay uli dengan acara pertupulon meresap di dalam hati. Bolo hubereng nak keningan sian hatani amang pendeta tu calon mempelai. Nanang helanami Alexander dot buru nami Jessica sangat menyentuh. Sude di paparhon amang padita untuk ke depan hidup berumah tangga. Itu dicamkan dalam hati. Ya di berenami do burunami nang suang songonoi di hamuna parhalado do situa naung rade manguluhon di saluhuna acara pertupolonon senggia ma di hamuna amang padita parhalado do situa sai sehat jalalam tabbama akka pacarian manang akka camotan tuhamuna asa buih hamu di bagasan hahipason manguluhon akka ruas ni hurion huria KBP Taman Mini imahata mauliate nabui terpasat tami tuhamuna amang padeta paraladu dohot situa nang suang songoni tuhamuna keluarga besar Pasaribu tulang nami manang hula-hula nami nak keningan nama Bainkor hatani kori pas menyentuh tu
taringot tu calon pengantenon. Asa tu haduan di nama rumah tangga songon hatani kormunai ma edde lagu munai ma na terjadi tu beremuna pahupumuna anak nami calon hela nami nang di buru nami. Sianggia ma hatani kormunai terjadi ma itu keluarga ni naneng hela nami Alexander do buru nami. Songoni ma hata mulai hati tuhamuna keluarga besar Pasaribu naung mabain lagu kor puji-pujian di tonga-tonga ni huriaon. Nang suang songoni di kor ama sialom mulo huwering nak kiningan hu resapi lagi berarti bolo di benua gejangnya tarsongonom haduan naroha tabo binege musik doho lagui. Jadi kami sangat bangga mendengarkan kor ama sialom sehingga madihamu amang sehat lam tu bagakna lam tu suksesna di kormunai imahata mauliate tuhamuna sian hami keluarga hutauruk untuk kor ama sialom nang suang soni disalu na ruas na hadir di tikion tamado toktung hami madok mauliate di nang dohot tamuna mangadopi di bagasa pertupulon sadarion siang dia malam tu sehatna hita saluhna diakkan amadalani ngulut tahun nang suang soni di hamuna dongat tubuh nami dongan sahutanami buru berenami anon dung selesai sian partupolonon tapatu pado ria raja di siabirang ni gerejaon di lalarohanami tama asa rap udur hitan non dinalau mangulahon ria raja nanek siulaonota untuk persiapan tu hari H di tanggal 1 Juli 2020. Jadi songonima hata mauliatin abu terpasat tami sian keluarga besar hutauruk mauladong nahurang lubi di kami dia caron mangidoma pami tuhamuna amang padita parhaladu doh salu nama na adong manang ruas di huriaon. Songoni mahata saat mauliate tuhamuna saluna ututup pami musai di bagasan hata shalom horas. Calon pengantin berdua kami undang untuk maju ke depan untuk menerima ucapan selamat dari seluruh hadirin yang ada di sini. Diawali dengan foto bersama dulu pengantin dengan pendeta beserta seluruh sintua.
tes. Dihita na maramaranggi poparna pungpa si bolon na boloni. Songoni manang di homo amang borong nami na borong nami. Buruk pamuruh nami suang songoni ma nang dongas sa hutan nami. Dusipulan non hita sian gerejaon laos tauduti do mar tonggoraja ima dina makatai di akka rencana ni ulauta di tanggal sada Juli nanengro. Songoni ma hubagi do hami mardonga mauleate pari hita saluhna.